Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Saga, yang mana ini adalah salah satu koin layer 1 yang banyak juga kalian request ya lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebelum saya lanjut buat pembahasan videonya, buat teman-teman yang mungkin penasaran sama project dan fundamental dari protokol layer 1 yang satu ini atau Saga ini, kalian boleh banget mampir ke video pembahasan Saga saya yang sebelumnya. Karena di sana saya bahas secara lengkap ya seputar fundamental dan project-nya gitu. So, buat teman-teman boleh banget mampir ke sana dulu jika penasaran untuk fundamental dan project-nya, dan setelah itu kalian boleh banget buat balik lagi ke video yang ini, karena di video kali ini saya bakalan lebih berfokus untuk bahas price action dan juga beberapa data terbaru ya atau informasi terbaru seputar Saga ini, teman-teman. So, ya, seperti biasa sebelumnya disclaimer bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record yaitu tepatnya di tanggal 14 Juni tahun 2025, Saga menempati posisi ke 451 dan untuk harganya lebih kurang 0,25 US dollar nih per koinnya. Dan untuk exactly atau tepatnya per video ini saya record kalian bisa lihat di bagian sini, teman-teman. Dan pertama-tama mungkin kita akan coba bahas dulu dari segi price action atau harganya, dimana kalau kita perhatikan dari chart Saga. Nah, jadi lebih kurang kalian bisa lihat harganya per sekarang ini di pojok kanan sini, ya nggak jauh beda sama yang tadi. Dan kalau kita sedikit flashback atau review sedikit lah ya ketika awal-awal Saga ini listing, di mana ketika dia listing ya dia memang menorehkan penguatan harga atau kenaikan harga yang sangat signifikan, dan setelah itu ya kita bisa lihat ya dia drop juga sangat jauh. Ini harusnya kalau kita ukur ya mungkin dari top ke bottomnya mungkin ya udah minus 80 sampai 90% mungkin, teman-teman. Dan ya kita bisa lihat sendiri ya minusnya 90%-an, teman-teman. Dan ini termasuk salah satu altcoin yang memang drop sangat signifikan ya dari ketika memang dia mungkin muncul atau listing, dan ketika memang dia ada atau hadir juga di launch pool dan sebagainya juga. Tapi ya setelah itu kita bisa lihat secara price action atau secara harganya dia drop sangat signifikan gitu, teman-teman. Dan ya di sini kalau kita perhatikan, kita coba geser ke kanan dan kita coba lihat untuk price action saat ini atau price action sekarang, karena memang so far dia cuman menunjukkan kepada kita tren turun aja, teman-teman. Di sini literally kita nggak melihat adanya konfirmasi untuk dia bounce back untuk sekarang, dan kita cuman bisa lihat bahwasannya memang secara tren garis besarnya long term dia very bearish, teman-teman. Dan ya ini mungkin salah satu hal yang banyak diprotes juga oleh para pelaku pasar yang mungkin udah OG juga, yang mana ketika ada altcoin yang seperti ini kemudian listing di berbagai cek besar, ya teman-teman tahu lah ya cek sebesar yang saya maksud apa. Dan ya ketika dia listing di cek sebesar tersebut otomatis valuasinya udah nggak masuk akal, dan ya secara projection kalian bisa lihat sendiri gitu ya, yang terjadi adalah seperti ini ya. Ini banyak juga altcoin yang seperti ini gitu. So, teman-teman juga apabila memang hendak quote on quote berinvestasi di altcoin seperti ini atau altcoin-altcoin lain, ya kalian harus due diligence, analisa berkali-kali, karena ada loh teman-teman altcoin yang memang sebenarnya memang projectnya tuh ada, cuman kalian bisa lihat secara projection ini flop dan drop seperti ini, teman-teman ya. So, di sini kita bisa lihat setidaknya per projection saat ini atau per video ini saya record ya. Buat Saga juga masih menunjukkan adanya pelemahan, teman-teman. Jadi kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya ya dia sempat ada sedikit kenaikan lah ya, yang mana kenaikan tersebut di bulan April, sekitaran bulan April tersebut ya dia naik lumayan, teman-teman. Yang mana kalau kita ukur dari sini ke atas ya sebenarnya lumayan, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ratusan persen. Tapi ya setelah itu dia drop lagi, dan per video ini saya record sebenarnya kalau kita perhatikan dia juga sedang turun, dan kalau kita lihat dia sedang dekat ya atau berada di dekat area demand zone atau area demand ya. Yang mana ini adalah area support yang sempat menahan pergerakan harga Saga beberapa waktu lalu, di mana di sini sempat tertahan, kemudian di sini juga sempat tertahan, dan memang ada potensi ya ketika memang di-hit ya seperti yang kalian bisa lihat di sini dia juga sempat ngebuntut atau ngekor cukup panjang atau membentuk tail cukup panjang, yang mana kalau kita ukur nih ekornya ini sebenarnya cukup tinggi loh, teman-teman, atau cukup signifikan nih pasti untuk tingginya gitu ya. Kalian bisa lihat 6%-an lumayan banget karena ini daily candle, so wajar aja. Ya di sini kita dapat semacam indikasi adanya pullback, tapi so far candlenya masih merah, dan per hari ini juga sangat disayangkan kita dapat candle merah gitu. Belum ada konfirmasi bahwasannya memang eee Saga ini siap untuk rebound atau mengalami kenaikan kembali. Dan sebelum saya lanjut, di mana ada beberapa skenario yang mungkin kita bisa perhatikan atau bisa kita tinjau di Saga ini. Tapi jujur teman-teman, dari POV saya sendiri nggak tertarik untuk
quote on quote menaruh capital di koin-koin yang seperti ini karena ya kita bisa lihat secara price action dan juga secara momentum ini very bearish, dan selama nggak ada konfirmasi yang, memberikan saya sign atau indikasi bahwasannya Saga ini memang siap untuk mengalami kenaikan lagi, I don't think atau saya sendiri sama sekali tidak tertarik gitu untuk put capital saya di koin-koin yang seperti ini. Tapi sekali lagi itu adalah preferensi saya dan teman-teman juga, tentunya punya style dan preferensi masing-masing gitu. Tapi nanti juga saya akan berikan beberapa data yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga untuk Saga ini, dan sekali lagi mohon jangan dianggap sebagai ajakan jual beli, karena ini saya cuman sharing apa yang ada di pemikiran saya aja gitu teman-teman, atau ini just my opinion lah ya, atau cuman opini saya semata dan bisa aja keliru maupun salah gitu. Maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri juga gitu. So, di sini ada beberapa skenario seperti yang tadi saya bilang tadi yang mungkin terjadi sama Saga, yang mana sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita berkaca dari skenario bullish-nya, ya Saga bisa aja nih teman-teman dapat rebound atau dapat pullback yang positif di demand area ini dan bisa aja mengalami kenaikan lanjutan gitu. Yang mana so far kalau kita perhatikan, Saga ini kan masih bermain di sekitaran range ini ya teman-teman ya. Ya dia bermain di sekitaran range inilah teman-teman. Nah, intinya di antara, area supply yang ada di atas sini dan area demand atau area support yang ada di bagian bawah sini teman-teman. So far kita belum kemana mana sejak memang, Saga ini berhasil take over lagi ya untuk area ini, yang mana sebelumnya kan sempat turun signifikan, yang mana kita bisa lihat bahwasannya dia membentuk suatu low point di bawah sini, dan dari situ ternyata kita dapat, pantulan atau rebound, dan ya so far Saga berhasil take over untuk rebound, demand area atau untuk mengambil alih lagi area yang di sini dari yang sebelumnya jadi resistance, jadi support kembali. Dan ya di sini juga kita sebenarnya dapat sedikit sign yang ya lumayan positif lah ya, karena ada ekor yang signifikan panjang di sini yang berarti adanya tekanan beli di range demand area di sini. Tapi ya itu belum bisa memberikan kita konfirmasi yang bener-bener valid bahwasannya dia ready nih buat take off atau naik lagi gitu ke level-level harga yang lebih tinggi atau buat rebound lagi gitu ya. Dan skenario bullish-nya intinya selama Saga tidak berhasil breakdown atau selama dia masih bisa mempertahankan demand area di sini, maka tentu masih ada potensi untuk Saga kembali bermain di range areanya yang di sini, dan ada potensi ya untuk dia at least dalam jangka waktu mungkin menengah hingga jangka waktu panjang ya ada potensi ya untuk Saga ini bisa aja hit lagi di supply area yang di sini seperti beberapa pergerakan sebelumnya yang ada di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Tapi ya sekali lagi itu adalah skenario positifnya, dan tentu ada skenario bearish-nya, di mana skenario bearish dari Saga justru sebaliknya, di mana Saga kalau kita lihat dari stochastic RSI di sini ternyata mulai slowing down lagi, dan bahkan sebelumnya juga sempat oversold terus tapi makin turun, teman. Dan apabila Saga ini harus breakdown dari demand areanya, ya sebenarnya ya kalau kita perhatikan dari segi chartnya teman-teman, ya ada potensi ya justru Saga ini bisa aja gitu kembali hit atau menguji lagi di low point-nya yang ada di sini, dan tentu itu akan berdampak pada drawdown dari para holder Saga ini secara lumayan signifikan ya, karena memang kalau kita coba ukur dari sini ke bawah ya lumayan teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lah ya 20-an%, hampir 30-an% gitu. So di sini, demand area atau area support yang di sini bisa menjadi salah satu konfirmasi yang terdekat buat Saga setidaknya untuk beberapa saat dekat ini teman-teman. Apakah demand area ini berhasil menahan pergerakan Saga atau justru di breakdown. Dan satu hal lagi yang mungkin teman-teman bisa tinjau bahwasannya kalau kita perhatikan di sini, ya sebenarnya di sini juga ada area imbalance atau area fair value gap yang ditinggalkan oleh Saga, setidaknya yang adalah area imbalance atau fair value gap terdekat. So ini juga potensial ya atau bisa aja gitu untuk di-filter terlebih dahulu untuk area imbalance-nya atau area fair value gap yang tertera di bagian sini gitu. Teman-teman juga bisa tinjau sendiri ya. Dan kalau kita berkaca dari beberapa data seputar Saga, dimana kalau kita perhatikan dari Diva lama dulu. Nah, kita sama-sama tahu bahwasannya Saga ini adalah salah satu protokol layer 1 yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, dari TVL-nya memang dia ada penguatan atau ada kenaikan TVL teman-teman. Tapi jujur kalian ini bisa compare atau bisa bandingin sama berbagai layer 1 lain, total value lock yang terdapat di Saga ini relatif cukup kecil loh teman-teman, di mana angkanya cuma sekitar 11,71 million of dollar, yang mana memang sebenarnya kalau mungkin kalian, pikirkan dalam jumlah value ini lumayan teman-teman, tapi kan kita harus mengkomparasi atau kita harus membandingkan nih sama project layer 1 lain. Ya kalian mungkin boleh coba bandingin sama, project-project layer 1 lain lah ya. Kalian boleh coba cek sendiri biar, nggak terkesan bias dari saya, dan kalian bisa bandingin gitu TVL-nya. Ini, dari yang saya amati cukup jauh ya untuk beberapa layer 1 yang mungkin mengambil popularitas saat-saat ini mungkin seperti Sui dan lain-lain. Kalian bisa bandingin sendiri TVL-nya itu jujur, jauh banget teman-teman. Meskipun memang di sini terlihat secara grafik memang so far masih cukup oke kalau dari grafiknya aja, tapi kita sama-sama bisa tahu bahwasannya value nggak bisa bohong, kalian bisa cek sendiri secara
TVL atau total value lock-nya yang terdapat di dalam, koin Layer 1 ini dan kalian bandingin sama koin Layer 1 lain juga gitu, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita perhatikan data dari CoinGlass, nah jujur kalau saya melihat ya dari data CoinGlass juga saya sendiri nggak terlalu tertarik, teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di koin Layer 1 satu ini itu cuman 33 ribuan US dollar, teman-teman, dan ini data derivatifnya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang menganggap bahwasannya, "Oh, berarti bagus, Bang, karena yang terlikuidasi dikit," gitu. Ya mungkin betul, tapi di sisi lain kita bisa tahu bahwasannya transaksi itu tidak sebanyak itu gitu, teman-teman. Dan kita juga bisa mengamati bahwasannya volumenya itu turun cukup signifikan ya, sekitar 36% dalam beberapa waktu terakhir, dan open interest-nya ya memang ada kenaikan sekitar 34% gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dari analytic-nya juga ya more likely atau bisa dikatakan juga inilah salah satu yang mungkin membuat saya juga sama sekali quote on quote setidaknya untuk saat ini tidak tertarik sama altcoin Saga ini. Ya saya nggak tahu teman-teman semua, tapi kan ini pure opini saya ya, pendapat saya, bisa aja keliru bahkan. So, harap take it with a grain of salt, teman-teman, atau terima dengan pikiran terbuka ya. Di mana di sini kalau mengacu pada data, teman-teman, atau ya informasi lah ya terkait analitik dari Saga ini, kita bisa tahu bahwasannya Saga ini sepertinya bisa kita lihat sebagai salah satu altcoin yang cukup tidak perform ya, teman-teman ya. Yang mana di sini kita bisa lihat ketika awal-awal dia listing di kuartal 2 ini ya dia langsung minus sekitar 71% dan memang di Q3 pada saat itu sempat perform, tapi sisanya di sini selain di kuartal 3 tahun 2024 Saga ini literally full merah, teman-teman. Di kuartal 4 dia merah, di Q1 tahun 2025 apalagi kan memang kita tahu di Q1 ini memang banyak sekali altcoin dan meme coin bahkan memang yang mengalami koreksi signifikan. Namun di sini kita bisa lihat di kuartal 2 juga sepertinya Saga cuman hijau di bulan April dan di bulan Mei juga merah lagi gitu, teman-teman. Dan bahkan di bulan Juni ini atau setidaknya per video ini saya record ya, meskipun memang belum berakhir untuk bulan Juni, tapi per tanggal 14 Juni ini return Saga itu udah minus sekitar 13,6%, teman-teman. Jadi ya so far bisa dikatakan ini adalah salah satu altcoin yang drawdown-nya sangat signifikan dari ketika dia listing sampai sekarang, dan so far secara performance ini bisa dikatakan sangat buruk gitu, teman-teman ya. Tapi ya gimana menurut kalian seputar altcoin atau koin Layer 1 satu ini terkait Saga, gimana menurut kalian? Apakah menurut teman-teman ini masih menarik atau justru menurut kalian kayaknya emang nggak menarik, Bang, mendingan altcoin lain aja gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah dan siapa tahu kita bisa diskusi bareng gitu, teman-teman ya. Dan mungkin itu aja buat video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hopefully bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin juga feel free banget, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat bacain, dan tentu kalau misalkan banyak yang request dan tertarik sama topik yang kalian request juga bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.